Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Taurus. Hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Dan buat Taurus semua yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Dan buat Taurus yang baru bergabung di channel ini, terima kasih banyak sudah bergabung di channel ini. Saya berharap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke. The Magician. Magic is alive in your life. What you need to be a success. What you need to be a success will manifest. If you believe it, you can do it. Oke. Jadi Taurus di sini, magic is alive in your life. Dalam artian Taurus, kalian memiliki magic di dalam dirinya kalian. Magic di sini bukan tentang black magic dan sebagainya. Magic di sini tentang kekuatan yang kalian miliki, di mana kekuatan itu kalian bisa gunakan untuk memanifestasi apapun yang akan membantu kalian untuk menjadi orang yang sukses buat kedepannya. Jadi orang yang sukses di sini tergantung dari setiap orang. Ada orang bilang, menurut saya sukses itu di saat saya kaya. Ada orang bilang, saya merasa saya sukses di saat di saat saya selalu merasa tenang di dalam jiwanya saya. Seperti bagaimana pendapat kalian tentang sukses, kita semua memiliki pendapat yang berbeda. Seperti saya sendiri, menurut saya kesuksesan itu di saat saya bisa menerima sesuatu yang tidak bisa saya kontrol. Oke, misalnya saya menginginkan sesuatu dan saya belum mendapatkan hal itu, dan saya tidak bisa mengontrol hal itu untuk menjadi milik saya. Jadi sukses menurut saya ini di saat saya bisa surrender, di saat saya bisa menyerahkan apa yang saya inginkan kepada ilahi. Seperti itu. Karena kita semua sebagai manusia memiliki sifat selalu ingin memiliki. Jadi termasuk saya sendiri, kalau saya suka dengan orang, oke, saya mau menjadi miliknya dia, saya mau dia menjadi milik saya, seperti itu. Tapi kalau saya tahu bahwa saat ini energi saya tidak sejajar dengan energinya dia, dan saya harus menunggu seperti itu, saya siap dan saya surrender, seperti saya tidak pusing, saya tidak nangis-nangis, saya tidak melakukan hal yang negatif seperti itu. Itu merupakan kesuksesan buat saya. Tapi ada orang yang bilang sukses itu di saat dia kaya, di saat dia bisa beli mobil, di saat dia bisa beli rumah, di saat dia bisa menjadi milioner. Tapi terkadang kalau kita juga memiliki terlalu banyak barang, membuat kita kehilangan arah. Seperti itu. Maka dari itulah pendapat kita berbeda di dalam hal kesuksesan itu. Jadi tergantung Taurus di sini. Oke, jadi gunakanlah magic ini atau kekuatan ini yang kalian miliki untuk memanifestasi kesuksesan itu. If you believe it, you can do it. Kalau kalian hanya perlu percaya bahwa kalian bisa menggapai kesuksesan itu. Jadi percayalah bahwa saya akan bisa. Kalau misalnya contoh kalian ingin beli motor baru, beli mobil baru, saya pasti bisa beli motor baru itu.
Setiap hari kalian bilang seperti itu. Jangan bilang, "Aduh saya banyak utang, aduh saya sudah kehabisan uang, aduh uang saya habis," seperti itu. Selalu bilang yang negatif. Hal itulah yang akan kalian manifest. Walaupun kalian punya uang 10.000 dan kalian ingin misalnya beli sepatu baru, beli tas baru. Ini contoh kecil. Harga tasnya mungkin 300.000. Kalian punya uang 50.000. Bilang setiap hari, saya pasti bisa beli tas itu. Seperti itu. Oke. Dan di sini ada Eight of Cups, the need to move on, seeking more from life than what you are experiencing, spiritual quest, choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home. Jadi ada Taurus, mungkin kalian akan pindah rumah atau pindah tempat di sini karena di sini kalian ingin merubah kehidupan kalian atau ingin memperbaiki situasi di dalam hidupnya Taurus. Kalian mungkin sudah tidak sabaran di sini ingin pindah rumah, itu yang saya rasakan. Karena kalian ingin tahu, seperti kalian ingin berpetualang, kalian ingin tahu tentang dunia ini. Selain dari tempat tinggalnya kalian ingin keluar dan melihat, oh apa yang ada di luar. Apakah hanya ini yang ada, seperti misalnya kalian tinggal di kota kecil, mungkin kalian ingin tahu, oh bagaimana ya rasanya di kota yang besar seperti itu. Explore, lakukanlah hal itu kalau hatinya kalian sudah terpanggil untuk melakukan hal itu. Tapi pastikan juga buat rencana secara mendetail. Jangan langsung pergi ke Jakarta terus kalian belum ada kerjaan di situ, belum ada tempat tinggal, terus kalian tidak punya teman di situ. Nanti kalian juga biar tidak memiliki masalah di saat kalian berada di tempat itu. Oke? Oke, mari kita lihat hal apa lagikah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini. Karena di sini dari awal Taurus sudah bilang, saya merasa kalau kalian pindah rumah di sini, kalian akan bisa mewujudkan apapun yang ingin kalian wujudkan. Kalian sudah diberikan magic itu, kalian sudah diberikan power, kekuatan itu. Terutama buat seperti tadi, buat Taurus yang hatinya kalian sudah seperti tok-tok. Hei Taurus, sudah waktunya untuk pindah ke kota itu karena karena di kota itu hidup kamu akan lebih baik atau kamu akan bertemu dengan seseorang di situ. Seperti itu. Oke. Jadi ini contoh kecil dari saya, pengalaman saya sendiri. 5 tahun lalu saya pergi ke kota lain. Saya camping di tempat itu, saya kemah di tempat itu. Saya melewati, oke guys, 2 minggu lagi tanggal 14 saya akan pindah ke kota lain. Jadi mungkin saya tidak akan upload banyak video, saya harap kalian akan mengerti. Oke, maksud dari saya tadi, buat kalian yang ingin pindah rumah atau pindah kota, kalau hatinya kalian sudah terpanggil untuk melakukan hal itu, contohnya saya sendiri pernah lewat di kota itu, terus saya bilang ke teman saya, bilang, sepertinya saya akan tinggal di kota ini. Entah kapan, apakah tahun depan, 2 tahun lagi, seperti itu. Saya bilang seperti itu. Dan saya lupa bilang hal itu. Terus 2 bulan lalu, saya cari tempat untuk tempat baru. Saya lewati tempat itu lagi, terus saya bilang sama teman saya, bilang, sepertinya saya akan tinggal di tempat ini. Saya suka dengan tempat ini. Terus dia bilang, oh, 4 tahun lalu kamu sudah bilang hal yang sama seperti itu. Kamu bilang di tempat ini bahwa kamu akan tinggal di tempat ini. Maka dari itulah di saat saya melewati tempat itu, saya bilang seperti itu lagi. Dan dia mengingatkan saya apa yang saya ungkapkan 4 tahun lalu. Maka dari itulah, oke, memang tempat ini mesti saya tempati.
Maka dari itulah saya akan pindah ke tempat itu, karena di tempat ini terlalu dingin buat saya, musim salju sampai 5-6 bulan, terkadang sampai 6 bulanan. Terlalu dingin buat saya, membuat kesehatan saya terganggu seperti itu. Di tempat itu juga ada saljunya, tapi cuma sebulan 2 bulan, tidak sepanjang di tempat ini. Jadi itu maksud saya, Taurus, kalau hatinya kalian terketuk untuk melakukan hal itu, lakukanlah walaupun kalian masih khawatir. Oh, apa yang terjadi di kota itu? Saya tidak ada teman, saya tidak ada keluarga di situ. Apa yang akan terjadi? Walaupun kalian khawatir seperti itu, saya juga sendiri merasa khawatir, tapi saya yakin saya akan ketemu sama teman di situ. Oke. Di sini ada soul rising, connect with spirit. Jadi Taurus, kalian dibilang bahwa energinya kalian sudah meningkat, dan kalian disuruh untuk mengconnect energi kalian saat ini dengan ilahi, agar apapun yang ingin kalian wujudkan, bisa kalian wujudkan secepatnya. Oke. Ending, let go and start over. Jadi di sini apapun yang mesti berakhir, lepaskanlah hal itu. Ulang kembali hidupnya kalian. Jadi misalnya kalian putus dengan seseorang, sudah waktunya untuk melepaskan orang itu dan ulang kembali hidupnya kalian dari awal. Apakah dengan orang baru mungkin suatu hari nanti, ataukah kalau kalian ingin fokus untuk mewujudkan impiannya kalian terlebih dahulu, lakukanlah hal itu. Oke. Thank you. Beginning, ending, beginning. Kenapa ada sesuatu yang mesti berakhir? Karena ada sesuatu yang akan terulang seperti itu, atau akan ada situasi baru. Take one step at a time. Risk, journey, have faith. Baru tadi saya sudah bilang, jangan takut untuk mengambil risiko. Risk, journey, artinya perjalanan. Jadi kalau kalian ingin mengambil suatu perjalanan jauh, mungkin di sini dekat atau jauh, tidak ada bedanya. Janganlah kalian takut untuk mengambil risiko ini. Have faith. Have faith artinya percaya sama ilahi. Percayakan sama ilahi atau alam semesta. Tuhan yang Maha Esa, siapapun yang kalian percaya. Oke. Oke. Mari kita lihat buat Taurus yang memiliki pasangan, ataukah ada seseorang di dalam pikirannya kalian saat ini. Bagaimanakah perasaan dia terhadap Taurus saat ini? Kontrol, apakah kalian baru putus dengan seseorang yang suka mengontrol hidupnya kalian? Perasaannya dia terhadap Taurus. Seseorang yang suka mengontrol bisa saja orang tuanya kalian, saudaranya kalian, bosnya kalian, pacarnya kalian. Itu sangat general seperti itu. Perasaan dia ke Taurus. Perasaan dia ke Taurus. Thank you. Unfazed. Jadi di sini unfazed artinya tidak terganggu. Dia bilang, saya tidak merasa terganggu dengan perpisahan ini, karena seperti orang ini sepertinya perlu banyak healing. Saya merasa mungkin dia pernah dikecewakan oleh seseorang dan dia belum memaafkan orang itu. Apakah orang tuanya dia, saudaranya dia mungkin, atau mantannya dia, seandainya dia tidak punya mantan, mungkin orang tuanya dia yang pernah mengecewakan dia, maka dari itulah secara emosional dia menutup diri. Seperti itu. Thank you. Jealousy. Tapi di sini di saat dia berpikir kalau kalian akan menjadi milik orang lain, dia cepat cemburu. Dia merasa cemburu dengan hal itu. Jadi dia tidak suka kalian jadi milik orang lain. Partying, tapi dia seenak hatinya mungkin di sini pesta-pesta. Tapi
Kenapa dia melakukan hal ini? Mungkin karena dia kurang perhatian dari dari orang tuanya dia. Karena dia bilang been partying with my friends to avoid being alone at home. Artinya orang tuanya dia tidak pernah di rumah. Maka dari itulah dia di sini hura-hura karena dia tidak suka sendiri, seperti itu. Oke. Mari kita clarify and face. Jadi hal apakah yang membuat orang ini menutup emosionalnya dia? Let's clarify and face. Let's clarify and face. Thank you. King of Pentacle. Mungkin dia seperti tadi dari keluarga. King of Pentacle merupakan orang yang sudah memiliki seperti kesuksesan di dalam finansialnya dia. Tapi King of Pentacle biasanya secara emosional dia kurang stabil. Mungkin dia tumbuh di keluarga seperti apa yang saya bilang tadi. Mungkin dia tumbuh di keluarga yang berada, akan tetapi dia tidak mendapatkan emosional atau perhatian dari keluarganya dia. Let's clarify King of Pentacle. Thank you. The Hierophant. Jadi bapaknya dia mungkin sedikit controlling di sini. Let's clarify the Hierophant. Sukses. Jadi orang tuanya dia mungkin orang yang sukses secara finansial, tapi emosionalnya dia karena kurang perhatian dari orang tua dia, maka dari itulah dia tidak bisa mencintai orang lain, atau dia belum bisa. Bukan berarti dia tidak bisa. Sorry, saya salah ucap. Bukan dia tidak bisa mencintai orang lain, dia belum bisa mencintai orang lain. Oke. Dan dia mungkin orangnya sedikit controlling di sini karena dia suka cemburu. Biasanya orang yang suka cemburu, dia orangnya suka controlling seperti itu. Oke. Mari kita lihat pesan dari dia. Pesan dari dia buat Taurus saat ini. Thank you. Intuition. You already know the answer you seek. Jadi Taurus dibilang bahwa kalian sebenarnya sudah tahu jawaban yang kalian cari selama ini. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan intuisi kalian atau menggunakan intuisi kalian. Strictly sexual. This connection is passionate but not enduring. Artinya hubungan ini lebih banyak didasari oleh energi seksual. Jadi mungkin Taurus kalian orangnya sangat cantik di sini atau sangat cakep. Jadi orang ini seperti hubungan kalian lebih banyak didasari oleh energi seksual. Karena orang ini belum berani dia membuka hatinya dia, atau dia belum tahu bagaimana caranya mencintai orang lain. Karena dia sendiri belum pernah merasakan cinta itu. Maka dari itulah perhatian orang tua terhadap seorang anak sangat penting. Agar anaknya kalian tahu bagaimana caranya untuk mencintai orang lain, ataukah mencintai dirinya dia sendiri, seperti itu. Rasanya dia ke Taurus. Thank you.
True love. Okay. This love is emotional, physical, and unconditional. Jadi dia mungkin cinta sejatinya kalian, ataukah di sini mungkin dia twin flame-nya kalian. Kalau Taurus berhubungan dengan twin flame di sini, dia perlu banyak healing. Okay. What else? Thank you. Balance. Jadi ada satu orang di sini yang selalu memberi dan memberi dan memberi. Hal itulah yang menutupi kesempatan untuk kalian bersatu. Kalian perlu membalancekan antara memberi dan menerima. Jangan juga hanya menerima seperti itu. Misalnya dia orang kaya, ataukah kalian orang kaya di sini, janganlah kalian selalu membantu orang ini. Biarkan dia bekerja sendiri dan mensupport dirinya dia. Support. Dan di sini lean on your inner circle during this time. Kalau kalian ada masalah dengan pasangannya kalian, Taurus disuruh untuk minta bantuan dengan orang-orang di sekitaran kalian. Oke. Apakah orang tua kalian, temannya kalian mungkin, atau saudaranya kalian dan sebagainya. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang akan, kita pakai kartu yang lagi satu. Hal apakah yang akan dia lakukan untuk selanjutnya di dalam hubungan ini. Hal apakah, Taurus, apa yang perlu kalian lakukan untuk selanjutnya? Kita akan tanyakan hal itu dulu. Apakah kalian harus menunggu ataukah kalian harus move on? Apakah apa yang mesti Taurus lakukan untuk kedepannya? Seven of Cups. Mungkin ada Taurus di sini punya pilihan lain. Jadi kalian disuruh memastikan terdahulu siapa yang terbaik buat kalian. Siapa yang membawa banyak ketenangan di dalam jiwanya kalian. Walaupun dia true love-nya kalian atau cinta sejatinya kalian. Tapi kalau dia masih perlu healing, dia belum bisa memberikan cinta itu atau cinta yang tulus ini, walaupun ada keinginan dia untuk melakukan hal itu, karena dia belum healing yang membuat dia belum bisa atau belum berani memberikan cintanya dia 100% buat Taurus. Jadi kalau Taurus punya soulmate, mungkin kalau dia twin flame-nya kalian dan kalian punya soulmate, dan soulmate-nya kalian membawa banyak ketenangan dan juga banyak membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih bijaksana untuk kedepannya, kalian tidak salah pilih seperti itu. Jangan merasa, saya takut memilih soulmate saya, nanti ilahi marah sama saya karena saya tidak memilih cinta sejati saya. Karena kita semua diberikan free will atau kebebasan untuk memilih. Jadi jangan takut untuk memilih siapapun yang membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya, seperti itu. Thank you. Eight of Wands dan Wheel of Fortune. Saya merasa di sini untuk apa yang perlu Taurus lakukan, mungkin kalian komunikasikan dengan terbuka terhadap orang ini dan katakan apa yang ingin kalian lakukan, perubahan apa yang ingin kalian miliki di dalam hidupnya kalian. Jadi kalau Taurus berhubungan dengan orang ini, mungkin dia on and off karena runner and chaser kalau dalam hubungan twin flame di sini. Jadi mungkin bilang ke dia bahwa kalian ingin merubah dirinya kalian terlebih dahulu, memperbaiki dirinya kalian. Jadi bicarakan secara terus terang kepada orang ini. Karena sepertinya perubahan ini diingatkan buat Taurus bahwa perubahan ini sudah direncanakan oleh ilahi, karena Wheel of Fortune merupakan divinely guided. Divinely guided artinya hal ini sudah di-guide atau sudah dituntun oleh the divine, oleh ilahi. Oke. Apa yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Apa yang akan dia lakukan untuk selanjutnya? Thank you. Five of Swords. Sepertinya dia menyerah di dalam hubungan ini.
Dia hanya akan mengambil apa yang bisa dia ambil, apa yang bisa dia bawa. Queen of Wands. Oke. Jadi dia mungkin seperti tadi, mungkin orangnya sangat powerful, ataukah orangnya sangat independen, seperti itu. Atau dia akan fokus dengan dirinya dia sendiri. Let's clarify Queen of Wands. Let's clarify Queen of Wands. Thank you. Justice. What about it? Let's clarify Justice. Thank you. Eight of Swords. Oke, mungkin ada Taurus di sini yang berpasangan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Oke. Dan orang ini, jadi apa yang akan dia lakukan untuk kedepannya? Mungkin dia akan melepaskan diri dari suatu ikatan. Mungkin dia akan cerai di sini dan memilih untuk menjalani hidupnya dia sendiri. Let's clarify Eight of Swords. Oke. Ten of Wands. Jadi situasi yang dia miliki sangat membebani pikirannya dia. Ten of Swords. Tapi dia merahasiakan hal itu dari kalian. Mungkin Taurus kalian tidak tahu bahwa dia merasa terbebani dengan situasinya dia. Ten of Wands, The High Priestess, Ten of Swords. Ada dua kartu yang sudah menyatakan beban, kesakitan. Jadi The High Priestess biasanya orang yang sangat spiritual, orang yang sangat intuitif. Tapi The High Priestess juga merupakan seseorang yang sekretif atau dia merahasiakan hal yang dia rasakan, seperti itu. Oke. Jadi untuk kedepannya mungkin dia akan membalancekan atau bercerai dengan seseorang dan fokus untuk ketenangan atau powernya dia menjadi orang yang lebih independen. Mungkin itu yang akan dia lakukan untuk kedepannya. Oke. Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.